Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 306. Orang-orang di seluruh gedung mendidih. Tetapi ini hanya pembukaan perusahaan. Jadi bisa ada pemandangan sebesar itu. Bahkan helikopter telah diberangkatkan. Kerumunan menjulurkan kepala mereka dan melihat beberapa orang yang berdiri di depan perusahaan. Claire melihat semua itu dengan perasaan kehilangan. Meskipun dia mengundang beberapa orang, mereka tidak terlalu bersahabat dengannya. Selain itu, dia tidak mengenal siapapun yang bisa terbang dengan helikopter. Seseorang di antara kerumunan itu berseru, bukankah keranjang bunga itu terbatas pada Tiffany yang legendaris? Sepertinya keranjang bunga ini bernilai lebih dari 1 juta. Wow, lihat bunga di keranjang bunga ini. Mereka sepertinya belum pernah terlihat sebelumnya. Ini terlalu cantik. Itu tulip Belanda. Tulip Belanda bagian atas mirip dengan bluegrass domestik kami. Itu sangat mahal. Setiap satu harganya ribuan atau bahkan puluhan ribu. Ada juga penyihir biru dan mawar Juliet yang semuanya teratas di dunia. Bunga-bunga berharga ini. Bunga-bunga ini tidak bisa dibudidayakan di negara kita. Mereka hanya dapat diangkut melalui udara dari luar negeri. Pantas saja helikopter itu diberangkatkan. Diperkirakan setelah diangkut ke bandara dari luar negeri, langsung diangkut ke sini dengan helikopter. Dilihat dari sini, sekeranjang bunga bernilai 1 juta untuk keranjang Tiffany saja. Dan bunga berharga di dalamnya mungkin berharga 1 juta. Ada total 20 keranjang bernilai lebih dari 40 juta di sini. Ya Tuhan, inilah Ho yang sebenarnya. Upacara pembukaan. Lebih dari 40 juta keranjang hadiah saja. Ya, dan bunga-bunga ini tidak akan bertahan lama. Saya khawatir mereka akan layu setelah beberapa hari. Ini terlalu boros. Nyonya Wilson tua di samping tidak bisa menahan untuk menelan. Dia juga suka menanam bunga. Dan menanam banyak jenis bunga di halaman Villa Wilson. Namun, dia selalu enggan membeli bunga langka dunia. Terutama tulip merah dan putih paling klasik di Belanda. Satu tanaman harganya hampir 10,000. Mata Wendy meluruskan. Dan dia berbisik, "Nenek, aku ingat kamu sangat menyukai tulip Belanda. Tapi pada akhirnya aku tidak mau membelinya. Saya hanya bisa membeli beberapa ratus tulip Henan. Bagaimana orang-orang ini memberi Claire hadiah yang sangat berharga?" Ketika Lady Wilson memikirkan tulip Henannya, itu adalah 1000 mil jauhnya dari tulip Belanda lainnya. Akibatnya, dia menjadi lebih cemburu. Dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia bisa mengambil beberapa ketika dia pergi dan menanamnya di kebunnya untuk melihat apakah mereka bisa bertahan. Saat ini, seseorang di luar berteriak, "Mes, Doris, Wakil Ketua M Grand Group, Mes, Warnia, Patriark Solomon White, Patriark Qin Gang, dan Dr. Tian Qi yang jenius. Selamat atas pembukaan perusahaan Madame Wade, dan semoga bisnis perusahaan ini makmur." Tidak hanya keluarga Wilson yang terkejut. Bahkan seluruh staf gedung Wingstar pun terkejut. Meskipun mereka adalah industri di bawah M Grand Group jarang melakukan intervensi. Mereka tidak menyangka bahwa wakil ketua grup dan begitu banyak tokoh besar Aurus Hill datang ke gedung sederhana ini untuk pembukaan perusahaan Claire. Begitu banyak orang besar berkumpul di gedung Wingstar, yang juga merupakan hal cemerlang untuk gedung Wingstar. Ini juga membuat banyak orang bertanya-tanya di dalam hati mereka. Apa latar belakang perusahaan yang baru dibuka ini? Dan bagaimana begitu banyak petinggi bisa memberi selamat pada mereka pada saat yang bersamaan? Anggota keluarga Wilson juga tercengang. Semua orang bertanya-tanya di dalam hati mereka berapa muka Claire ini. Claire sendiri tercengang. Dan hanya mendengar nama-nama ini membuatnya sangat panik. Bagaimanapun juga, seluruh keluarga Wilson sekarang dalam keputusasaan. Dan Claire juga tahu betul bahwa dia hanya bisa dianggap sebagai pendatang baru yang baru saja memulai bisnis dan miskin.
serta tidak memiliki yayasan di Aurus Hill. Jadi, bagaimana orang-orang besar ini secara pribadi bisa bergabung dalam upacara pembukaan? Mungkinkah karena suaminya Charlie? Bab 307. Pada saat ini, kerumunan penonton dengan cepat menyerah. Dua wanita cantik, Doris dan Warnia, berjalan berdampingan dari luar, mengenakan pakaian formal yang sangat sopan dan tersenyum. Di belakang mereka, Solomon White membawa Gerald dan Fred White, Qin Gang membawa Aoksue dan Stephen, Tianqi membawa Zofia, dan masuk. Dan Orvel mengikuti mereka semua. Wendy melihat pemandangan ini dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Di antara orang-orang ini, tidak peduli yang mana, jarang melihat orang besar. Tanpa diduga, dia akan berkumpul di sini untuk merayakan Claire, yang benar-benar membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sebelumnya, dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Dia juga seorang wanita muda, wanita kaya, dan salah satu anak muda paling menonjol di Aurus Hill City. Dia memiliki penampilan luar biasa dan sosok yang baik. Dan dia juga dewi yang tepat di kelas atas Bukit Aurus. Dia telah bersaing dengan sepupunya di mana-mana selama bertahun-tahun. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan suami yang baik dan bisa menghancurkan sepupunya dalam segala aspek. Tapi sekarang, semua yang dia miliki dibandingkan dengan Claire. Dirinya saat ini sebenarnya berbeda darinya. Claire, keberuntungan macam apa yang kamu miliki? Wendy memandang Claire dengan cemburu yang tidak terselubung. Claire mengabaikannya. Karena dia sendiri sedang linglung saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Charlie. Dan bertanya dengan suara rendah. Kamu mengundang orang-orang ini? Charlie mengangguk. Dan berkata, orang-orang ini. Saya telah menunjukkan Feng Shui kepada mereka dan menunjukkan keberuntungan mereka. Itu bisa dianggap sebagai persahabatan kecil. Claire merasa kepalanya sangat besar. Dia telah memberitahu Charlie berkali-kali. Jangan membuat hal semacam itu untuk menipu orang. Dia tidak mendengarkan. Sebaliknya, dia semakin menipu. Dan dia adalah pria kecil yang tidak bisa menyinggung perasaan. Bukankah nasib buruk jika ditemukan suatu hari nanti? Dia ingin membujuk Charlie. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Doris dan Warnia sudah berjalan ke depan. Warnia berbicara lebih dulu. Dia melirik ke arah Claire dengan tidak mencolok. Lalu tersenyum, mengulurkan tangannya dan berkata selamat kepada perusahaan Madam Wade untuk pembukaannya. Jika keluarga Song memiliki kebutuhan desain di masa depan, kami akan meminta bantuan Anda. Jelas dia ada di sini untuk menyampaikan bisnis. Dan dia berkata bahwa dia akan meminta bantuannya. Keluarga Wilson tercengang. Bagaimana Claire bisa membuat Nona Song begitu rendah hati? Claire mengulurkan tangannya dengan gugup, menjabat tangan Warnia, dan berkata tersanjung terima kasih, Nona Song. Saat berbicara, Warnia menatapnya. Dan dia juga melihat Warnia. Warnia hampir sama dengan Claire dalam penampilan dan sosok. Tapi temperamen bangsawan yang dilahirkan Warnia tidak ada bandingannya dengan Claire. Memikirkan hal ini, Claire tidak bisa menahan perasaan sedikit rendah diri. Warnia berkata saat ini nih, Wade, Anda adalah istri Tuan Wade. Dan Anda adalah dermawan Warnia. Jadi Anda dan saya tidak boleh sopan. Bab 308. Benar saja. Saya datang ke sini melihat wajah Charlie. Mendengar ini, Claire hanya bisa melirik ke arah Charlie, yang disambut oleh orang lain. Merasa sedikit cemburu di dalam hatinya. Suamiku, yang bisa membuat keluarga Nona Song sangat mementingkan. Dia benar-benar menjadi semakin tak terlihat. Setelah itu, Doris juga maju, berjabat tangan dengan Claire, dan tersenyum nih. Wade, selamat atas bisnis Anda yang sukses. Grand Group kami memiliki beberapa proyek dan kami menunggu untuk bekerja sama dengan Anda. Betulkah? Claire kaget. Pada awalnya, keluarga Wilson bisa mendapatkan 60 juta kontrak Grand Group,
yang cukup membuat seluruh keluarga bersemangat. Jika dia bisa mendapatkan kontrak 6 juta M Grand Group, dia akan menjadi sangat populer. Doris tersenyum tipis saat ini dan berkata, tentu saja benar Nyonya Wade. Kami sekarang memiliki total hampir 300 juta proyek renovasi. Jika Nyonya Wade mampu membelinya, maka kami akan memberikannya kepada Anda. Keluarga Wilson di sebelah mereka hampir cemburu. Proyek renovasi senilai 3 miliar dolar. Semua untuk Claire. M Grand Group terjepit di dekat pintu. Bukan. Perusahaan seperti mereka datang untuk berlutut dan menjilat Claire. Dalam 300 juta proyek ini. Bahkan jika itu dapat memberi keluarga Wilson 30 juta. Itu cukup bagi keluarga Wilson untuk berdiri. Nyonya Wilson tua merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa Claire memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan jika dia berlutut untuknya, dia akan tinggal di rumah Wilson. Pada titik ini di benaknya, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Aku harus mendapatkan Claire kembali untuk apapun kali ini. Dapatkan kembali proyek M Grand Group. Pada saat ini, Solomon White juga membawa putranya Fred dan keponakan Gerald. Begitu Solomon White tiba, dia dengan hormat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Nih, Wade, kami juga mendoakan bisnis dan keberuntungan Anda. Selain itu, jika grup putih memiliki bisnis dekorasi di masa depan, itu akan diberikan kepada Anda." Claire tersanjung dan buru-buru berkata, "Terima kasih, Tuan White." Gerald dan Fred White juga melangkah maju, membungkuk dalam-dalam dan dengan hormat berkata, "Nih, Wade, selamat atas pembukaan Anda." Keduanya sudah jujur dan patuh, dan hati bergetar ketika mendengar nama Charlie. Selain itu, keluarganya sekarang diberkati oleh Charlie. Jadi mereka benar-benar merasa tulus terhadap Claire, menghormati. Pada saat ini, Wendy, yang tidak jauh, memiliki ekspresi yang sangat kusut saat dia melihat pendekatan keluarga putih. Dia melihat Gerald, yang selalu dia cintai, dan merasa getir serta tak tertahankan. Awalnya, dia seharusnya menikah dengannya, menjadi istrinya, dan menantu White. Namun, sekarang, dia bahkan lebih asing lagi dengannya. Tidak hanya dia memblokir semua informasi kontaknya, tetapi dia bahkan tidak repot-repot melihatnya. Yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah bahwa bahkan Gerald, yang sangat dia cintai, harus menundukkan kepala dan dengan hormat berbicara dengan Claire. Dalam perbandingan seperti itu, dia hanya dilempar keluar angkasa oleh Claire. Melihat ini, akhirnya Wendy tidak bisa menahannya. Melangkah maju, meraih lengan Gerald, dan berkata sambil menangis, "Gerald, Gerald, kenapa kamu tidak berhubungan denganku belakangan ini?" Wajah Gerald menjadi dingin, dan dia melepaskan lengannya dari tangan Wendy dan berkata dengan dingin, "Maaf, kami tidak ada hubungannya denganmu lagi. Saya di sini untuk memberi selamat kepada Tuan Wade dan Nyonya Wade. Harap hormati saya sedikit." "Saya menghormati." Ketika Wendy mendengar ini, seluruh tubuhnya hampir roboh. Air matanya terus mengalir. Dan dia berteriak, "Gerald, aku telah bersamamu selama bertahun-tahun. Dan aku tunanganmu. Saya juga pernah mengandung anak Anda. Sekarang biarkan saya menunjukkan rasa hormat. Anda bermain dengan saya. Anda kemudian mencampakkan saya. Apakah Anda menghormati saya?" Bab 309. Hati Wendy sangat sedih dan sakit saat ini. Makanan indah dari sisa hidupnya pernah ditempatkan pada Gerald sendirian. Tapi tanpa diduga, Gerald mendorongnya ke jurang dengan tangannya sendiri. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah bahwa Gerald tidak hanya bermain dengan dan meninggalkannya, tetapi bahkan menunjukkan ketidaksukaan yang kuat di depan banyak orang. Ini hampir membuatnya kabur. Menghadapi pertanyaan tangisnya, Gerald berkata dingin dengan ekspresi muram, "Jangan main-main di sini. Normal untuk jatuh cinta dan putus. Apakah ada rasa hormat atau tidak hormat?" Melihat bahwa Wendy membuat masalah kali ini, Charlie melangkah.
Ketika Gerald melihat Charlie, wajahnya memucat ketakutan. Karena takut Charlie tidak akan puas dengan pemandangan ini. Dan dengan cepat menjelaskan Wade, jangan kaget. Pelacur tak tahu malu ini. Kamu harus meninggalkan dia, berteriak di sini. Wendy memang tidak menyangka kalau dulu Gerald cukup menyayanginya. Tapi sekarang, sikapnya terhadapnya seperti tamparan di wajahnya. Selain itu, Gerald benar-benar mengatakan bahwa dia adalah pelacur yang tidak tahu malu untuk menjilat Charlie. Ini membuatnya merasa sangat kesal. Semua kesabarannya telah benar-benar melampaui batas saat ini. Dan dia berteriak histeris, apakah kalian secara membabi buta mengaku salah? Hal macam apa Charlie itu? Tapi hanya menantu yang boros. Apa kalian? Setiap orang harus berlutut dan menjilatnya. Mengapa? Gerald terkejut, menamparkan wajahnya, dan mengutuk diam. Jalang, jenis burung apa Anda? Dan beraninya Anda mengomentari Tuan Wade? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Melihat penghinaan dari cucunya yang berharga, Nyonya Wilson juga sangat tidak puas di hatinya. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, Tuan Putih, tahan keponakanmu. Jangan terlalu banyak menipu. Terlalu banyak penipuan. Solomon White memicingkan mata ke arahnya dan berkata sambil mencibir sejujurnya. Jika bukan karena perusahaan Nyonya Wade buka hari ini dan hari ketika dia sangat gembira, saya tidak akan melihat darah. Dengan apa yang dia katakan barusan, saya akan memukul kakinya. Rusak. Setelah selesai berbicara, Solomon White menatap Nyonya Wilson lagi. Dan berkata dengan dingin juga, kamu siapa? Biarkan saya menahan keponakan saya. Jangan kira aku tidak tahu. Aku memanjakan Harold dan merampas villa yang kuberikan pada Tuan Wade. Itu kamu, penyihir tua. Aku tidak mengganggumu. Saya ingin memberikan wajah Tuan Wade dan Madam Wade. Anda bisa mengatakan satu lagi omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan bertarung denganmu. Nyonya Wilson tua memiliki punggung yang dingin dan kakinya tiba-tiba mulai gemetar. Dia terbiasa mendominasi dalam keluarga Wilson. Dan ketika dia keluar dia ingin mengambil postur pelindung. Tetapi sekarang dia telah kehilangan kekuasaan. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak kehilangan kekuatannya, di depan Solomon White, dia tidak memenuhi syarat untuk menunjuknya. Jika Solomon White benar-benar akan terburu-buru untuk mengalahkannya sekarang, dia benar-benar tidak mungkin. Nyonya Wilson tua bingung. Dan buru-buru berkata putih Nyonya Wilson yang mengkhawatirkannya untuk sementara waktu. Tolong jangan akrab dengan saya. Solomon White memandangnya dengan jijik. Dan berkata, cepat pergi. Nyonya Wilson tua segera pergi. Namun, Wendy mengalami pukulan berulang kali. Dan saat ini telah kehilangan akal sehatnya. Dia tiba-tiba bergegas ke depan Gerald. Memeluk Gerald. Menangis dan memohon Gerald. Kenapa kamu begitu acuh tak acuh padaku? Aku selalu mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Tubuh, hatiku, segalanya tentangku adalah milikmu. Mengapa Anda ingin menceraikan saya? Saya mohon. Beri saya kesempatan lagi. Oke. Mari kita mulai dari awal. Oke. Melihat bahwa dia tiba-tiba melompat dan memeluknya, Gerald buru-buru berjuang. Mencoba membebaskan diri. Tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Bab 310. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia ditipu oleh orang-orang cacat mental keluarga Wilson dan hampir menyinggung Tuan Wade. Untungnya, Tuan Wade memiliki banyak orang dewasa. Jadi dia tidak terus mengincarnya. Kalau tidak dia mungkin telah melukai seluruh keluarga kulit putih. Sekarang, apakah Wendy ini masih memiliki wajah untuk menemukannya untuk kembali bersama? Bukankah ini sialan menariknya ke dalam lubang api? Memikirkan hal ini, Gerald mendorong Wendy ke tanah dan menendang perutnya. Sambil berteriak Wendy. Mulai hari ini, Anda akan berguling sejauh yang Anda bisa. Jika Anda terjerat, saya bersumpah kepada Tuhan bahwa saya akan membunuh Anda.
Wendy segera disambar petir, dan seluruh tubuhnya tercengang. Melihat Geralt, tidak ada cara untuk terhubung dengan Geralt yang pernah mencintainya sebelumnya. Meskipun Claire selalu tidak puas dengan Wendy, dia masih sepupunya sendiri. Melihat bahwa dia dihina seperti ini, dia tidak bisa melihatnya. Jadi dia berkata kepada Geralmer, "Putih, kau dan Wendy baik. Jika kau menyukainya, meskipun kau tidak bisa menjadi kekasih, kau tidak bisa menjadi musuh, kan?" Begitu kata-kata ini keluar, Geralt segera membungkuk dengan gentar dan ketakutan nih. "Wade, apa yang Anda ajarkan kepada kami? Itu tidak ditangani dengan benar di bawahnya. Mohon maafkan saya." Wendy tidak menyangka bahwa Geralt akan begitu kejam dan tanpa ampun padanya. Namun begitu menghormati Claire. Dia menoleh untuk melihat Claire. Tidak hanya dia tidak merasa bersyukur, tapi juga membencinya karena menjadi pemegang saham. Sebuah suara berteriak di dalam hatinya. Itu adalah Claire. Ini betek. Menyalahkan ini betek karena membuatku memasuki bidang di mana dia sekarang. Seandainya bukan karena ini, dan ini bukan suami buangan, dia pasti sudah lama menikah dengan Geralt. Dia bisa saja menjalani kehidupan bahagia Nyonya White sejak lama. Dan pada saat yang sama, dia dapat membantu keluarga Wilson ke tingkat yang lebih tinggi. Dan seluruh keluarga Wilson tidak akan direduksi menjadi situasi sekarang. Menyalahkanmu, menyalahkanmu, menyalahkanmu. Dasar jalang. Memikirkan hal ini, Wendy dengan rambut acak-acakan melompat tiba-tiba. Dan tiba-tiba mencubit Claire dengan penuh kebencian. "Jalang, aku mencekikmu. Kaulah yang membunuhku. Aku ingin mencekikmu." Melihatnya tiba-tiba berjalan ke arahnya, mata Claire menjadi merah darah. Dan dia terkejut dan buru-buru bersembunyi kembali. Wajah Charlie dingin. Dan dia akan menembak Wendy. Tetapi melihat bahwa Tuan Orvel sudah bergegas keluar saat ini, menamparkan wajah Wendy dengan keras, dan menamparnya ke tanah. Tuan Orvel sangat marah, dan berkata, "Siapa Anda? Anda bahkan berani mengalahkan Madam Wade. Aku akan membunuhmu sekarang." Saat berbicara, Tuan Orvel menyapa dari belakang, "Kemarilah. Keluarkan wanita jalang ini yang telah menyinggung Nyonya Wade, dan bunuh dia dulu." Begitu kata-kata Orvel jatuh, dua pria kekar berbaju hitam segera berlari keluar dari belakang, menarik Wendy, dan menyeretnya keluar. Noah Wilson buru-buru menghampiri. "Memohon gadis kecil itu bodoh. Maafkan dia. Niat membunuh di mata Orvel adalah vertikal dan horizontal. Kamu ini apa? Tidak ada lagi kicauan. Aku akan membunuhmu juga." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.